Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, dulu kita sering dengar kalau penyakit stroke itu cuma milik orang tua, milik yang sudah ubanan. Tapi kenyataannya makin ke sini makin banyak anak muda yang masih seger buger tiba-tiba ambruk kena stroke. Lagi semangat nih cari duit, tahu-tahu lumpuh separuh badan. Kenapa bisa begitu? Coba kita ingat-ingat lagi kebiasaan kita sehari-hari. Gimana makan kita seminggu ini? Sering makan yang digoreng-goreng? Sering minum manis-manis? Atau malah sering begadang? Belum lagi kebiasaan merokok yang katanya susah berhenti. Stroke itu nggak mandang umur, Pak, Bu. Dia nggak peduli KTP kita masih muda. Lihat narasumber kita hari ini. Masih sangat produktif. Masih jadi harapan keluarga. Tapi harus nelen pil pahit karena dihantam stroke. Masa muda cuma sekali. Jangan sampai hanya berakhir di atas kasur karena penyakit stroke. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjutkan Mas Adit. Ya, terima kasih untuk rekan saya Rahman Afri. Pemirsa, apa yang baru saja disampaikan menjadi pesan mendalam bagi kita semua ya, bahwa penyakit stroke menghancurkan kehidupan penderitanya. Pemirsa, hari ini bersama kita sudah hadir dua orang praktisi kesehatan, ada Mbak Preti dan juga Mas Boy. Dan narasumber kita yang hari ini hadir untuk mendapatkan solusi seputar masalah kesehatannya agar segera teratasi. Tapi sebelum itu pemirsa, ayo kita simak info sehat berikut ini. Pemirsa, berikut adalah info sehat untuk Anda. Penurunan respon insulin pada perempuan dimulai tanpa gejala. Bagaimana menurut pendapat Mas Boy? Ya, jadi pemirsa khususnya Anda yang perempuan. Jadi kalau Anda ada pengertian atau ada istilah penurunan respon insulin, ya lebih mudahnya adalah terjadinya resistensi insulin. Jadi insulin ini diperlukan oleh tubuh kita yang dihasilkan oleh pankreas adalah tujuannya untuk mengendalikan kadar gula darah kita. Jadi kalau kita makan, itu yang mengandung gula, itu kemudian masuk dalam sirkulasi darah. Supaya kadar gula darah ini bisa terkendali dengan baik, maka pankreas menghasilkan insulin. Nah, dalam kondisi tertentu ya terjadi yang kita sebut sebagai resistensi insulin. Artinya insulin yang ada itu tidak bisa mengendalikan lagi kadar gula darah yang ada, sehingga pankreas bekerja terus-menerus untuk menghasilkan insulin lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Ya, jadi ini perlu Anda periksa. Yang paling mudah adalah dengan pemeriksaan HOMA-IR. Ini kita periksa insulin puasa, gula darah puasa, kemudian kita lihat angkanya. Ini kalau angkanya di atas 2,9, artinya tubuh sudah punya masalah nih. Ya, ini merupakan gejala awal akan terjadinya hiperinsulin. Bisa kemudian terjadi komplikasi, penyakit jantung koroner, penyakit lain-lainnya yang kemudian akan mengganggu kualitas hidup Anda. Ya, jadi khusus Anda perempuan, Anda harus sering melakukan pemeriksaan medical check-up secara berkala, kemudian juga harus Anda tahu berapa kadar gula darah Anda. Yang paling mudah kita bisa cek dengan kadar HbA1c. Dengan begitu maka kita bisa segera mengendalikan kalau kemudian angkanya di atas normal. Jadi untuk perempuan harus hati-hati ya. Sekarang pemirsa, saya akan menyapa narasumber kita, Ibu Astrid. Apa kabar Ibu Astrid? Wah, senyumannya itulah Ibu Astrid ya pemirsa ya. Ibu boleh tahu saat ini berarti kesibukannya apa? Saya menjadi driver online. Driver online wanita? Ya, betul. Wah, tepuk tangan dong. Berarti waktu kerjanya cukup panjang ya Panjang. Ibu? Biasanya mulai dari jam berapa? Jam 8 pagi. Sampai? 1 pagi. Sampai tengah malam? Iya, tengah malam. Wah, itu benar-benar harus dijaga kondisi kesehatan Ibu ya. Ibu Astrid, maaf, Ibu memiliki riwayat stroke ya? Stroke. Berarti yang masih tersisa saat ini apa, Bu? Darah tinggi. Oh,
Tensinya tinggi masih. Gitu. Betul. Ada suami? Ada. Sendiri berarti? Iya, sendirian. Waktu terjadi serangan stroke tahun lalu ya? Iya. Sendiri berarti? Udah. Anak-anak sama ibu atau? Sama bapaknya. Berarti ibu benar-benar sendiri? Iya, benar. Kangen dong ya sama anak ya? Itu ya. Sudah berapa lama nggak ketemu anak? Dari Desember. Masya Allah. Ada yang ingin disampaikan nggak sama anak-anak ibu atau sama keluarga ibu? Dipanggil namanya, Iya. disapa. Disapa anaknya, Bu. Ya, Assalamualaikum Nabila sama Rafasya. Kalau Mama memang salah, ya Mama minta maaf. Kalau Mama kangen sama kalian berdua, datanglah ke rumah saya. Mama kangen pengen sama kalian, Nak. Ya udah, ya. Ibu semangat. Hari ini Ibu hadir ke Go Healthy tentu untuk mendapatkan solusi seputar kesehatan Ibu Astrid. Ya, Ibu sempat bercerita kalau Ibu ini sempat terserang stroke ya Bu. Maaf Ibu, bukannya saya ingin mengungkit luka lama. Boleh tahu saat itu terjadi stroke itu di mana? Apakah di rumah atau di lokasi Di rumah kerja? sakit, saya masuk rumah sakit waktu itu. Waktu itu kenapa tuh Bu? Ada gejala gak yang lagi tiba-tiba dirasakan secara mendadak? Awalnya aku gitu? kebas aja. Kebas. Terus Kebasnya kayak saya di mana? pikir Kiri, kanan? Kiri. Oke. Saya pikir masuk angin, saya minta kerokin si anak saya. Kok rasanya nggak enak ya, Oh, Mama? berarti izin pada saat itu anak masih serumah sama Ibu? Masih. Oke, lalu? Masih serumah. Terus akhirnya saya minta ke dokter, ke rumah sakit. Saya dicek, tensinya tinggi, Berapa tingginya? 270. Aduh, mah tinggi banget. Iya. Selain itu diketahui ada apa lagi Bu? Waktu itu darahnya kental. Terus? Terus sama apa tuh kemarin? Gula darahnya? Gula darahnya juga Berapa Bu? 200-an lebih dah. Berarti tensi Saya nggak inget. tinggi, Iya, gula darah semuanya tinggi, makanya pengentalan harus darah. rawat inap waktu Oke. itu dirawat. Ada sumbatan? Iya, pas dicek MRI itu di ronsen toraksnya belakang. Itu katanya terjadi penyumbatan di batang otaknya. Jadi ibu Penyumbatan. sudah didiagnosa dengan stroke waktu itu. Iya. Dirawat berapa lama? 3 minggu. Itu dampak selain tadi yang ibu rasa kebas di tangan, di kaki, apalagi yang ibu rasakan perubahan yang terjadi? Jantungnya suka berdebar. Jantung berdebar. Suka berdebar. Bicaranya? Nah, bicaranya agak susah nih. Agak susah. Iya, kayaknya kena ke bicara nih. Oke. Dan tidak bisa berjalan berarti ya waktu Iya, itu masih ya? ngesot. Oke, berarti kalau ke toilet, makan, minum itu siapa yang bantu? Saya sendiri berusaha. Oke, izin tanya pada saat terserang stroke itu, Ibu bekerjanya udah sebagai driver online? Belum. Masih kantoran. Oh baik. Iya. Apa yang waktu itu ibu pikirkan waktu ibu didiagnosa dengan stroke, kemudian dengan kondisi fisik seperti yang tadi ibu sebutkan, apa yang menjadi kekhawatiran ibu saat itu? Gitu, aduh saya nggak bisa kerja lagi, saya nggak bisa menghasilkan uang lagi gitu. Makanya waduh saya bakal nganggur nih gitu loh. Tambah stres ya Bu ya? Iya, tambah stres. Oke, tadi sebelum melakukan pengambilan gambar sempat kita cek, ini tensinya masih sangat tinggi ya Bu, ya, Iya, ada di betul. angka 187/104. Betul. Dan ini tuh gak lagi dalam keadaan deg-degan karena ketahuan nih denyut nadinya cuma 82. Iya. Padahal tensi yang optimal itu harusnya di bawah dari 120/80. Itu Bu yang kita ingin kejar. Lalu kita lihat lagi asam uratnya pun belum dalam keadaan terkendali. Ini masih tinggi sekali Masih Ibu. tinggi sekali. Pada perempuan harusnya di bawah 6. Nah sekarang Ibu tuh ada di angka 10. Ibu nggak khawatir? Khawatir banget. Yang dikhawatirin apa sih Bu? Takut ke jantung ya. Oke, selain takut ke jantung apa lagi? Stroke yang kedua. Iya. Iya, takut. Takut kan? Berarti harus ada upaya yang lebih yang Ibu lakukan agar angka-angkanya terkendali, agar jangan sampai terjadi stroke berulang, Iya. Bu. Bisa kok. Yakin nggak Ibu bisa? Yakin bisa. Bismillah ya. Bisa ya Bu ya. Iya. Jadi kalau kita tadi bicara masalah tensi yang tinggi, maka kita juga harus memperhatikan masalah kualitas dinding pembuluh darah. Ya, orang dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan usia yang terus bertambah, maka dinding pembuluh darah ini akan menjadi lebih kaku, lebih rigid karena kadar nitrik oksidnya menurun. Nitrik oksid ini menurun, maka risiko untuk jadinya penyempitan, kekakuan pada pembuluh darah, dan kemudian akan berisiko terjadi peningkatan tekanan darah.
Dengan penggunaan rutin teknologi laser, ya Bu ya, digunakan di pergelangan tangan kiri secara rutin, secara teratur 2 kali sehari, maka ini akan meningkatkan kadar nitrik oxide. Dengan kadar nitrik oxide ini meningkat, maka pembuluh darah akan menjadi lebih lentur, lebih lebar, lebih elastis, dan aliran darah akan menjadi lebih lancar. Dengan begitu dampaknya tekanan darah akan menjadi terkendali. Dengan tekanan darah terkendali, maka risiko masalah pada jantung, risiko untuk jadinya stroke ini juga akan bisa diminimalisir. Ya, jadi untuk Anda yang punya masalah dengan tensi tinggi, apalagi sudah terkena stroke, jangan sampai kemudian terjadi stroke berulang. Ya, PR Ibu, PR Anda juga pemirsa, bahwa Anda harus melakukan pola hidup sehat dan dibantu dengan teknologi laser. Ini upaya dari luar. Dan ada upaya lagi dari dalam. Ya, kalau kita bicara masalah metabolisme dalam tubuh kita, maka ada yang kita sebut sebagai stres oksidatif. Ini terjadi karena banyaknya radikal bebas yang terpapar pada tubuh kita. Apakah dari sinar matahari, dari makanan kita, kemudian dari polusi udara dan mikroplastik, semuanya ini akan membuat stres oksidatif pada sel-sel di tubuh kita yang berisiko untuk terjadinya masalah. Nah, untuk itu maka Anda bisa mengkonsumsi antioksidan, ya, yang menangkal radikal bebas tadi, yang membuat metabolisme di sel-sel di tubuh kita menjadi lebih optimal, lebih baik lagi. Jadi upaya dari luar dengan teknologi laser, itu untuk meningkatkan kualitas darah dan darah kita. Kemudian dari dalam, kita bisa mengkonsumsi suplemen antioksidan yang dilengkapi dengan vitamin dan mineral, agar tadi metabolisme tubuh kita menjadi lebih optimal lagi. Ya, jadi terapkan pola hidup sehat, lengkapi dengan penggunaan teknologi laser, dan konsumsi suplemen antioksidan, vitamin dan mineral, supaya kesehatan kita tetap terjaga dengan baik. Kita mulai dari masalah tidur terlebih dahulu ya, karena kan Bu Astrid nih yang paling benar-benar sulit untuk didapatkan itu adalah tidur yang berkualitas. Jadi begini pemirsa, kalau seseorang mengalami kurang tidur secara kuantitas maupun kualitas, itu bisa meningkatkan resiko hipertensi. Yang sudah punya riwayat hipertensi, tensinya semakin tinggi. Lalu yang kedua meningkatkan resiko diabetes. Nah, Ibu juga diabetesi, nanti gula darahnya semakin sulit dikendalikan. Jadi tidur ini harus dicukupi secara kuantitas dan kualitas. Khusus Bu Astrid, ada teknologi laser yang bisa digunakan 2 kali sehari. Pas pagi nanti jadi lebih semangat, lebih berenergik, karena yang dikeluarkan hormon serotonin dalam jumlah yang cukup. Moodnya juga jadi lebih stabil. Tapi kalau dipakai di malam hari, nantinya tubuh menghasilkan hormon melatonin. Nah, ini adalah hormon tidur, bisa membantu untuk Anda yang punya keluhan sulit tidur, atau tidurnya suka gelisah, atau misalnya perempuan memasuki masa menopause, biasanya mau tidur tuh sulit sekali. Nah, dengan bantuan teknologi laser, harapannya Ibu Astrid dan pemirsa bisa dapat tidur yang lelap, dalam, dan nyenyak, sehingga metabolisme tubuh menjadi lebih baik, pengaturan hormon, pertumbuhan jaringan-jaringan yang sudah rusak ini menjadi semakin optimal. Lebih jauh lagi kalau Bu Astrid pakai tensinya stabil, kolesterol, gula darah, asam urat bisa turun, resiko serangan stroke bisa dicegah. Lalu tambahkan juga dari dalam, yaitu suplementasi antioksidan. Karena pada dasarnya kalau berbicara penyakit kronis seperti tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, ini gak melulu masalah pola makan. Tapi paparan radikal bebas berlebih ini dapat memicu penyakit-penyakit kronis tersebut menjadi lebih berat. Bahayanya apa sih radikal bebas ya? Dampak dari paparan radikal bebas berlebih bisa memicu penyakit jantung koroner, peradangan pada sendi, penuaan kulit jadi mudah keriput, flek hitam, Alzheimer, serangan stroke, hipertensi, diabetes, katarak, penyakit keganasan seperti kanker. Jadi kalau misalkan ada yang masih bingung, stres oksidatif nih seperti apa sih? Pada dasarnya adalah proses pembusukan. Ibu pernah potong apel? Awalnya kuningnya cakep ya, lama-lama jadi coklat. Betul. Nah, proses itu adalah stres oksidatif. Terjadi nih di dalam tubuh kalau kita terpapar dengan radikal bebas. Dan yang bisa lawan radikal bebas adalah antioksidan. Dia membentuk seperti tameng ya untuk kesehatan tubuh kita, melawan, menangkal radikal bebas, mencegah penuaan dini, dan juga membantu menjaga kesehatan sel-sel tubuh. Sehingga penting nih untuk Bu Astrid dan pemirsa terapkan solusi sehat luar dan dalam. Dari luar pakai teknologi laser, dari dalam mencukupi kebutuhan antioksidan melalui suplementasi yang mengandung 10 bahan dasar alami, multivitamin, multimineral yang sudah disesuaikan dengan dosis kebutuhan harian tubuh. Mulai dari kapan? Dari sedini mungkin. Nah, saya rangkum nih ya. Dengan penggunaan sinergis, aku laser dari luar
dan juga konsumsi 2 tablet suplemen Evo-Life AS10 secara rutin sebagai upaya dari dalam adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga pemirsa. Sebagai upaya meningkatkan kesehatan sehingga Anda terhindar dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga yang lainnya. Pemesanan Akulaser dan suplemen Evo-Life AS10 hanya di Gogomall ya, melalui nomor yang muncul di layar TV, atau Anda bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ingat, ini hanya ada di Gogomall ya, karena Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Segera gunakan Akulaser dan juga konsumsi suplemen Evo-Life AS10 untuk solusi sehat dari luar dan dalam. Atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Rian, gimana kerjaanmu? Lancar Bu, Ibu jaga kesehatan ya. Naik motor hati-hati ya nak. Iya Bu. Ayo, berikan hadiah terbaik yaitu teknologi laser untuk orang yang Anda cintai sekarang juga. Ibu kangen, besok jadi pulang kan? Jadi dong Bu, Rian punya kado spesial untuk Ibu. Ibu! Hei, Rian! Nah ini hadiahnya. Waduh, ini yang dicari. Dapat kado spesial dari anakku. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan berikut ini kami ada solusi sehat bagi Anda yang membutuhkan. Peran resveratrol pada pasien asam urat tinggi. Seperti apa solusinya? Silakan Mbak Preti. Jadi, resveratrol ini merupakan polifenol alami yang bisa didapatkan dari kulit buah anggur dan juga buah beri. Memiliki 2 sifat utama, yaitu antiinflamasi atau anti peradangan dan juga antioksidan yang dapat melawan proses oksidasi berlebih akibat paparan dengan radikal bebas. Jadi kenapa sih pasien asam urat tinggi ini membutuhkan resveratrol? Karena resveratrol dapat membantu melalui 2 mekanisme utama. Yang pertama adalah menjaga kesehatan pembuluh darah. Banyak orang kira bahwa asam urat tinggi hanya dapat mengakibatkan peradangan pada sendi. Padahal asam urat tinggi yang bersirkulasi di dalam pembuluh darah juga dapat memicu peradangan pada dinding pembuluh darah sehingga bisa mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Nah, resveratrol ini dapat membantu menjaga kesehatan dinding pembuluh darah dan juga melawan peradangan yang terjadi pada pembuluh darah akibat asam urat yang tinggi. Lalu yang kedua adalah resveratrol ini dapat membantu memperbaiki metabolisme tubuh sehingga asam urat bisa menjadi lebih terkendali. Tapi pada dasarnya gak hanya pasien asam urat tinggi saja loh yang membutuhkan resveratrol. Kita semua juga membutuhkan, terutama untuk Anda yang mengalami tensi tinggi, kolesterol tinggi, atau gula darah tinggi juga sama membutuhkan resveratrol sebagai salah satu antioksidan yang dapat menjaga kesehatan tubuh. Cuman kalau nyari sendiri anggurnya atau buah berinya pasti bingung berapa banyak yang harus dikonsumsi, bagaimana cara mengolahnya. Itu mengapa saya ingin mengajak Anda pemirsa, khususnya nih untuk Bu Astrid, pilih suplementasi di mana dalam salah satu kandungannya terdapat resveratrol. Oleh sebab itu, dengan mencukupi kebutuhan antioksidan, yaitu salah satunya resveratrol, maka kesehatan tubuh kita dapat terjaga secara optimal. Terima kasih informasinya Mbak Preti. Tuh ya pemirsa, jadi kita harus konsumsi resveratrol. Dan
Mas Boy, si antioksidan itu kan nggak cuma satu ya, totalnya ada 10 ya? Jadi sebenarnya gini, antioksidan itu yang kita perlukan memang tidak hanya satu ya. Tadi kan Mbak Preti bilang resveratrol. Ternyata memang tubuh kita ini kan banyak sekali terpapar radikal bebas. Maka kita juga perlu antioksidan yang mencukupi kebutuhan harian kita. Paling tidak ada 10 antioksidan ya, yang mungkin Anda kenal juga adanya namanya astaxanthin ya. Ini antioksidan yang memang kualitasnya atau kondisinya memang sangat diperlukan untuk tubuh kita. Kemudian ada pine bark, ada citrus, kemudian ada L-cysteine, ada choline bitartrat, ada lycopene dan lain-lainnya. Jadi artinya ini yang diperlukan oleh tubuh kita paling tidak untuk melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena sekali lagi kalau kemudian tidak ada penangkalnya, tidak ada antioksidannya, maka akan terjadi stres oksidatif dan ini akan terjadi kerusakan pada sel-sel di tubuh kita yang kemudian ujungnya akan terjadi masalah pada kesehatan kita. Ya, jadi ini buat siapa saja, buat semua orang ya. Artinya karena kita hidup, kita beraktivitas, kita pasti terpapar dengan namanya radikal bebas. Maka itu kita perlu membantu tubuh kita untuk menangkal radikal bebas tadi dengan mengkonsumsi antioksidan. Dan tentunya tadi paling tidak ada 10 antioksidan, kemudian juga dilengkapi dengan vitamin dan mineral. Ini semua juga harus berasal dari bahan atau sumber-sumber yang alami, terbebas dari bahan-bahan kimia. Dan juga perlu diperhatikan bahwa proses produksinya, pastikan bahwa proses produksinya dari mulai bahan bakunya, proses pengolahan di pabriknya, pengemasannya sampai distribusinya, semuanya diawasi dengan ketat dan sudah disertifikasi oleh Badan POM. Kemudian yang berikutnya juga kita harus pastikan bahwa ini punya daya serap yang optimal, daya serap yang tinggi, mencapai lebih dari 95%. Ya, karena orang-orang yang memang tadi punya masalah dengan penyerapan, punya masalah dengan pencernaannya, punya masalah dengan daya serap pada tubuhnya, maka dia harus dipastikan bahwa antioksidan ini atau suplemen antioksidan ini bisa diserap dengan baik. Kalau tidak, ya hanya numpang lewat saja, tidak ada manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Ya, jadi ini perlu Anda perhatikan kalau Anda mau mengkonsumsi suplemen antioksidan, vitamin dan mineral. Jadi paling tidak ada 4 hal yang kita harus perhatikan. Pertama tadi bahannya alami, ya tidak mengandung bahan kimia. Kemudian proses produksinya diawasi dengan ketat. Kemudian sudah ada sertifikasi dari Badan POM dan kemudian daya serapnya optimal sehingga ini ada manfaatnya untuk tubuh kita. Ibu, sejauh ini sudah dijelaskan oleh Mas Boy, oleh saya dan juga Mbak Preti seputar manfaat tambahan dari teknologi laser dan juga EvoLife AS10. Ada yang mau ditanyakan nggak dari Ibu Astrid mungkin? Saya mau tanya, kalau yang pasang yang jam itu, kenapa harus sebelah kiri? Teknologi laser kenapa digunakannya harus di pergelangan tangan sebelah kiri? Oke, langsung dijawab aja ya Bu ya. Karena sinar titik lasernya itu sudah ditempatkan menyesuaikan dengan anatomi pergelangan tangan sebelah kiri. Di sana ada 2 pembuluh darah nadi. Ini Ibu bisa pegang tuh, rasakan denyutannya ya, ada denyut nadi. Nah, sinar lasernya sudah disusun nih menyesuaikan pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Nah, di sana ada titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi pakai secara rutin selain menjaga kesehatan pembuluh darah dapat mengaktifkan titik akupuntur tersebut. Dan selain yang dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri, ini ada ekstensi yang dimasukkan ke dalam rongga hidung yang bernama intranasal. Nah, kenapa sih di rongga hidung? Karena di rongga hidung kita ini terdapat pembuluh darah yang berhubungan secara langsung dengan pembuluh darah otak. Jadi kalau Bu Astrid pakai secara rutin, ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang, mencegah kepikunan, membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, sakit kepala, migrain, sinusitis, atau misalkan nih Mbak Astrid ya sering merasakan sulit tidur. Nah, dengan penggunaan teknologi laser bersama dengan intranasal secara rutin ini dapat membantu kualitas tidur menjadi lebih baik lagi. Jadi dengan penggunaan teknologi laser ini ya, tadi teknologi laser ini kan digunakan di pergelangan tangan kiri. Bisa dimasukkan juga ada ekstensinya ke rongga hidung dan kemudian juga ada namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ya, jadi ini neuro artinya saraf, muskular itu otot, ya kemudian ini ada stimulasi elektrik yang kemudian akan mengaktifkan kembali otot-otot yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan tadi. Ya, jadi kalau orang stroke itu kan masalahnya bukan di ototnya, masalahnya adalah di sentral, di otak, di mana ada gangguan pembuluh darah di sana, ada kerusakan sebagian dari otak yang kemudian menyebabkan otot-otot itu tidak lagi bisa digerakkan dengan aktif. Nah, dengan penggunaan NMES ya, maka otot-otot ini akan digerakkan kembali.
ya akan digerakkan kembali. Kemudian ini di samping untuk melatih otot yang ada di tangan maupun kaki kita, ini juga akan memberikan sinyal, memberikan informasi ke otak kita untuk kemudian mengaktifkan kembali otot-otot yang mengalami kelemahan atau kekakuan tadi. Ya, jadi ini upaya yang dilakukan untuk tadi bisa memulihkan kembali aktivitas ya untuk tangan dan kaki ibu supaya bisa pulih kembali. Ya, jadi mulai dari sekarang Anda harus segera bangkit untuk semangat dan take action untuk memulihkan buat Anda yang pernah terkena stroke dan mencegah terjadinya stroke berulang. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Boy dan juga Mbak Preti sudah cukup lengkap ya. Bagaimana Ibu Astrid sejauh ini? Sudah bisa dipahami ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Astrid sudah berkenan hadir hari ini, sudah bercerita. Semoga Ibu lega juga ya Ibu ya. Akhirnya Ibu bisa bercerita juga dan kami juga sudah berupaya memberikan solusi untuk Ibu. Tinggal Ibu semangat dan segera dilakukan upayanya. Take action Ibu ya. Betul. Terima kasih Bu Astrid ya. Sama-sama. Terima kasih Mas Boy dan juga Mbak Preti. Informasinya begitu bermanfaat bagi kita semua, juga termasuk pemirsa yang sedang menyaksikannya. Pemirsa, alat kesehatan Aqualaser dan juga suplemen Evo Life AS10 adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Kombinasi sinergis antara raser dan juga kandungan 10 antioksidan, vitamin, serta mineral yang lengkap terbukti lebih efektif menjaga kesehatan, serta membantu mencegah dan mengatasi kolesterol, hipertensi, dan gula darah tinggi. Jika semua terkendali, komplikasi pun bisa terhindari. Ayo pemirsa, dapatkan informasi alat kesehatan Aqualaser dan juga suplemen Evo Life AS10 hanya di Gogomall. Gogomall sudah lebih dari 10 tahun loh berkomitmen menghadirkan produk kesehatan berinovasi tinggi dan sudah tersertifikasi ISO 9001 serta mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia. Pemesanan Aqualaser dan juga suplemen Evo Life AS10 hanya di Gogomall ya, melalui nomor yang muncul di layar TV atau Anda bisa langsung mengunjungi cafe showroom yang berlokasi Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Ingat, ini hanya ada di Gogomall ya. Gogomall tidak membuka cabang dimanapun, tidak melakukan kunjungan ke konsumen, jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Pemirsa, segera gunakan Aqualaser dan konsumsi suplemen Evo Life AS10 untuk solusi sehat dari luar maupun dari dalam. Atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Go Healthy hari ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Salam sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aqualaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.